Halo anak-anak, kita berjumpa lagi. Hari ini kita membahas tentang struktur kontrol dengan subbahasan struktur kontrol percabangan dan perulangan dalam bahasa PHP. Nanti kita akan membandingkan dua hal ini tambah satu, berarti sequence atau struktur kontrol berurutan di bahasa Python, terus kita versuskan atau kita bandingkan dengan di bahasa PHP. Sintaksis dari dua bahasa tersebut itu bagaimana gitu ya. Nah, saya punya beberapa studi kasus, silakan dibuka di David. Yang pertama adalah kita diminta untuk menjumlahkan dua buah angka gitu ya. Terus yang kedua, kita diminta untuk menentukan dia lolos atau tidak lolos ujian. Dan terakhir, kita disuruh untuk membuat atau mencari pangkat atau nilai dari perpangkatan seperti itu ya. Kalau yang pertama tadi, dia algoritmanya adalah tentang sequence atau runtutan, tidak ada cabang sama sekali. Tapi kalau misalkan yang kedua, itu ada cabang, bahwa ada syarat ketentuan bahwa skornya sekian, dengan batasan sekian maka dia apa gitu. Kalau lebih dari sekian maka apa gitu. Nah, berarti di situ ada percabangannya. Tapi yang terakhir tentang perpangkatan, konsepnya adalah perkaliannya berulang gitu kan. Ada loopingnya, ada algoritma perulangannya atau struktur perulangannya gitu ya. Nah, kita langsung saja. Untuk menyelesaikan permasalahan yang nomor 1, saya copy saja biar nanti tidak terlalu bolak-balik. Terus saya copy, saya coba di VS Code gitu ya. Setelah itu coba saya mau bikin satu file baru, katakanlah namanya saya simpan di PHP dasar jumlah.py gitu ya. Satu, kita bandingkan kanan kiri kita aja ya. Editor, two columns. Yang satunya di sini saya simpan dengan nama jumlah.php. Nah, di sebelah kiri dia ada kaitannya dengan Python, di sebelah kanan ada kaitannya dengan PHP gitu ya. Nah, jumlah saya pastikan perintahnya dulu. Ini perintahnya ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuat fungsi gitu kan. Maka kita katakan def addition dalam kurung nama parameternya kan 61 atau 6 dan 62. Setelah itu kasih titik 2, enter, sum, variabel baru untuk nampung hasil penjumlahan 61 ditambah 62. Habis itu saya return kan apa? Betul sekali, sum. Untuk manggil tinggal diketikkan print gitu kan. Print apa? Addition. Print addition dengan apa? Dengan namanya adalah 3, di sini 2. Satu lagi. Di sini minus 3 dan di sini adalah minus 6. Terus satu lagi. Di sini 7 dan di sini 3. Oke, coba kita eksekusi di terminal. Caranya adalah Python spasi jumlah nama tadi .py. Hasilnya adalah minus 5, minus 9, 10. 5, minus 9, 10. Oke, sama ya. Nah, itu jika kita pakai Python. Tapi kalau pakai PHP itu ada perbedaan. Saya pastikan soalnya dulu, sama seperti ini. Atau saya ambil dari sini, copy, terus saya paste. Nah, kalau di dalam Python itu langsung kita ketikkan script def sampai akhir. Tapi kalau dalam PHP kita harus menginisialisasi dulu bahwa ini loh file PHP dengan cara diketikkan simbol kurung buka tanda tanya terus PHP dan diakhiri juga dengan tanda tanya kurung tutup gitu ya. Harus seperti itu. Kalau yang di Python tidak usah.
Kalau yang di PHP harus dideklarasikan. Nah, setelah itu kita fokus di ini ya, PHP ya. Selanjutnya adalah kita harus membuat fungsi kan. Kalau yang Python untuk membuat fungsi ketika def, kalau yang di PHP membuat fungsi ketika function. Nama fungsinya apa? Addition katakanlah. Nah, untuk bikin parameternya, nama parameternya, kalau yang tadi di Python tinggal langsung 61 atau 62, di sini harus diawali dengan tanda $. 61, $62. Setelah kurung tutup. Kalau yang di Python titik 2, kalau yang di PHP kurung kurawal, buka dan tutup, di tengah-tengah kita enter gitu ya. Nah, terus selanjutnya apa? Kita taruhlah suatu variabel baru yang namanya sum sama dengan $6 1 ditambah $62 titik koma. Nah, kalau yang di PHP peka terhadap titik 2 gitu ya, peka terhadap titik 2 harus ada ya, return $sum titik 2 lagi. Untuk manggilnya seperti ini, echo addition dalam kurung 61 nya berapa, katakanlah 3,2 ya, di koma, jangan lupa biar ada spasinya saya kasihkan /n seperti ini saja ini, biar ada perbedaan baris. Echo addition kurung -3, -6, biar ada ini baris baru. Saya tuliskan seperti ini, echo addition dalam kurung 7,3 titik koma. Nah, untuk menjalankan Python tinggal klik Python / atau Python nama filenya. Tapi untuk menjalankan PHP kita harus panggil PHP ya. PHP nya tergantung kita ada di mana. Kalau saya ada di sini, PHP terus php.exe jumlah PHP, saya ketikkan enter. Jawabannya adalah 5 minus 9 10. Jawabannya dengan Python sama dia. Nah, itu untuk persoalan yang pertama. Untuk persoalan yang nomor 2 tentang ini base atau your failed base exam, kelulusan gitu aja ya. Kita buat nama lolos ya, lolos.py, satu lagi lolos.php. Nah gini, copy, cara mainnya seperti ini. Maka harus kita buat pertama apa? Kita buat fungsi, betul, create percent one, percent two ya, if percent one more than atau lebih dari percent two kan, titik 2, return you paste the exam, else jika tidak, return you fail di exam ya. Nah, sudah, tinggal kita panggil saja toh, grade persen, tapi sebelum dipanggil kita ketikkan prinsip, betul sekali,
Oke, katakanlah kita langsung bahas seperti ini aja, 85,85 tambah persen dulu ya. Di sini 99,85, satu lagi sini 90,65. Oke, saya bersihkan dulu. Oke, coba kita eksekusi gitu ya. Python lolos, salah, lolos.py, file paste file. Oh, kita salah, tambahkan sama dengan gitu ya, paste file gitu ya. Nah, terus untuk yang di PHP gimana? PHP juga sama, kita ketikkan function grade percentage dalam kurung $, persen 1 $, persen 2. Tapi diingat, kalau PHP harus dimulai dengan simbol, ya betul seperti ini. Nah, lanjutkan. Setelah ini selesai, dikasih kurung buka dan kurung tutup, kurung kawal. Nah, setelah ini kita katakanlah seperti ini, if apa, if $persen 1 more than equal percent more or equal percent 2, return, saya copy saja dari sini, else kurung buka, return, saya copy lagi dari sini, ya. Untuk manggilnya bagaimana? Seperti tadi, jadi echo grade percentage, terus saya katakanlah 85. Yang kedua di sini 99, satu lagi 65, 90. Biar ada jeda, saya katakanlah echo /n titik koma. Ini nanti banyak error ya. Kenapa? Lupa titik koma semua, lupa titik koma. Di sini juga lupa titik koma, basta. Oke, kita tinggal eksekusi C sampai B, PHP, terus lolos. Kita kebalik slash. Oke, maaf ini buktinya kalian ini. Oke, coba kita eksekusi biar kelihatan ada spasinya, you paste, you fail gitu ya. Nah, hasilnya ini dengan hasil di Python di atas sama gitu ya. Oke, satu lagi adalah contoh kasus tentang pangkat gitu ya. Udah, tambah satu lagi, ini juga tambah satu lagi, pangkat .py, pangkat PHP.
Oke, def. Nah, fungsinya kalkulator eksponen base 6 base gitu ya, nomornya berapa, pangkatnya berapa gitu ya. For x in range base, berarti x di dalam range space nya. Terus saya bikin, atau sebelumnya saya bikin x awal itu sama dengan 1. Terus saya mengatakan x sama dengan x kali x random x, supaya calculate print betul enggak kaitan pangkat 1. Oh, maaf 6. Oke, maaf ini. Oke, solusi yang kita rumuskan masih ada yang salah berarti. Oke, yang kita ulangi sebanyak 5 kali itu adalah perkaliannya gitu ya. Coba ini kita bedakan dulu dengan nama hasil sama dengan 1, terus tetap x tidak apa-apa, terus di sini hasil sama dengan perkalian antara hasil angka 1 dengan 5 itu 6, yang di print adalah hasil gitu kan. Coba kita lihat. Oke ya. Oke, coba yang lainnya. Oke, ini 10, di sini 10. Apakah nemu angka yang sama? Oke, nah ini adalah salah satu solusi untuk menggunakan logika perulangan. Nah, di dalam Python. Tapi bagaimana jika dalam PHP? Jangan lupa diawali tagnya PHP dulu, diakhiri lagi, kita bikin function, terus function calculate exponent dalam kurung $6 base dalam kurung. Saya algoritmanya saya samakan saja, hasil sama dengan 1 titik koma
for each 0 mulai dari 0 sampai ke $base sampai ke pangkat berapa gitu ya, nambahnya satu persatu 0 dimulai dari 0 sampai kurang dari atau sampai pernyataan kurang dari base itu tidak terpenuhi dan nambahnya satu persatu, maka akan menjalankan apa? Menjalankan dolar hasil sama dengan dolar hasil dikali $6. Disitu saya returnkan dolar hasil, terus saya printkan kalkulator eksponen 5,5 titik koma, jangan lupa 2 10 10 3 di sini 3, di sini saya mengatakan print dalam tanda petik /n ya. Oke, coba kita jalankan EEC itu /sum pp php php exe pangkat php. Ada yang kurang di dalam line 9. Kita kelupaan titik koma, kita clear dulu ya. Ya, line 9 ada yang belum kita save dulu. Clear. Oke. Nah, sama begitu ya. Saya ulangi lagi bahwa untuk PHP itu mungkin ada berbeda. Yang pasti ada tag buka dan tag tutup. Untuk penamaan fungsi pakai nama fungsi, pakai istilah atau pakai keyword function. Untuk penamaan variabel ada simbol di depannya yaitu $, dan harus ada titik koma di setiap akhir perintah gitu ya. Begitu juga untuk if. Kalau misalkan kita pakai Python, if suatu kondisi titik 2. Tapi kalau di dalam fungsi, di dalam if di dalam PHP, setelah if, akhirnya if itu adalah kurung kurawal. Begitu juga dengan for, begitu juga dengan perulangan. Diakhiri dengan titik 2 kalau misalkan PHP, atau kalau misalkan Python, tapi kalau PHP diakhiri dengan tanda kurung buka dan kurung tutup. Sekian, terima kasih.